kita masuk ke dalam kelas, lebih baik kita berbaris terlebih dahulu dan memastikan apakah pakaian kalian sudah rapi. Silahkan ketua kelas untuk memimpin barisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Sebelumnya ibu mau tanya, pada hari ini adakah teman yang tidak hadir? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat? Tetap semangat. Bagaimana semangatnya? Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Terlihat anak-anak masih sangat semangat walaupun tadi pas olahraga banyak lari-larian, banyak bermain di luar, panas-panasan. Capek tidak? Yakin? Masih semangat, Pak Mi? Masih. Oke. Sebelum kita mau mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Siapa ya? Silahkan Azam untuk memimpin doanya. Kita lanjutkan pembiasaan pada pagi hari ini, yaitu membaca surah ya. Pada hari ini membaca surah apa anak-anak? Kita mulai ya. Batik, batuk, botak. Pernah dengar tidak? Tidak. Batik itu nanti pas saat ibu katakan batik, kalian bilang ini walaupun ini menjual harga ya. Nah, tapi kan ibu batik. Batik ya. Kalau dikatakan batuk, jangan batuk beneran. Lalu botak. Iya. Seperti itu? Siap? Siap. Fokus, konsentrasi. Siap. Batik, batuk, botak. Batuk, botak. Botak atau botak? Botak. Masih ada yang belum fokus. Batik, batuk, botak. Ya, sekali ini benar semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti selama pembelajaran selalu fokus. Sebelum pembelajaran kita biasa ibu ingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya, agar proses pembelajaran kita berjalan lancar dan tertib ya. Coba bisa dibacakan? Bisa. Yang pertama bacakan Mahmi. Aktif selama pembelajaran. Oke, selama pembelajaran diharapkan semuanya aktif ya. Yang kedua, coba bacakan Zidan. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau mengemukakan pendapat ya. Jika ingin ada yang bertanya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu ya, baru nanti sama ibu dipersilakan. Yang ketiga, coba dibaca Tri Sulastri. saling menghargai dengan mengucapkan maaf, terima kasih dan tolong. Ya, saling menghargai
seperti yang dikatakan oleh Dalia, Hanifa, dan kami, bahwa kita sebagai manusia harus saling menolong, gotong royong, dan saling sayang. Nah, itu sifat-sifat yang itu kita pelajari lagi pada bab kali ini, ya. Siapa yang bisa nebak hari ini kita mau belajar apa yang terkait dengan bab saling tolong menolong, gotong royong, dan apa? Saling kasih sayang. Berarti tandanya kita harus peduli. Siapa yang tahu bab sekarang belajar tentang apa? Apa Azam? Bab 4. Tentang apa bab 4 itu? Tentang apa yuk? Tentang apa? Tentang zakat. Ya, tandanya berarti ada yang tahu. Hari ini kita belajar tentang zakat. Bab baru pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih ya tentang materi zakat. Apakah sudah mengerti? Sebelumnya sudah pernah dengar sih apa itu zakat? Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Ibu tanya dulu, mengapa kita wajib memahami zakat? Kenapa zakat itu penting bagi kita seorang muslim? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Mengapa zakat itu penting bagi kita sebagai seorang muslim? Silakan Dalia. Agar bisa menyatukan sekaya dan si miskin. Ya, agar bisa menyatukan si kaya dan si miskin, betul. Apalagi siapa yang bisa menambahkan? Zakat itu termasuk apa? Termasuk apa bagian dari rukun Islam? Ya, tentu. Zakat itu termasuk bagian dari apa ya? Rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keberapa zakat? Rukun Islam yang keempat. Oke, jadi karena itu rukun Islam, maka kita harus wajib menjalankan zakat. Kemudian bertanya, apakah kalian pernah mengikuti ayah dan ibu membayar zakat? Pernah nggak mengikuti ayah dan ibu membayar zakat? Kira-kira ibu kalian itu cara membayarnya itu bagaimana? Bagaimana? Ke musola atau masjid, betul. Kalau misalnya nggak sempat, terpikir nggak bagaimana caranya? Bisa kemana lagi selain ke musola dan masjid? Berarti kalau misalnya biar tahu bagaimana cara kita membayar zakat, kita harus tahu siapa saja kira-kira yang berhak ya. Ya, nanti di video tersebut akan dijelaskan siapa saja yang berhak membayar zakat. Mengapa zakat harus dibayarkan pada makanan pokok? Harus dibayarkan makanan pokok. Kenapa? Ayo. Karena untuk makan. Karena untuk dimakan. Ya, kita kalau kita misalnya punya makanan, banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, seperti misalnya banyak yang beruntung kalau belum tentu misalnya dia pada saat hari lebaran punya makanan pokok. Makanan pokok itu berupa apa? Beras, apalagi gandum, iya betul. Dan apalagi kalau misalnya nggak punya beras bagaimana? Aku bukan petani, nggak punya beras, bagaimana? Pakai uang. Bisa diuangkan ya sejumlah dengan harga beras itu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misal kita bisa memastikan kalau niat kita itu sesuai dengan tujuan zakat? Pada pembelajaran zakat kali ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran bisa dilihat di layar ini. Kelihatan tidak? Ibu pengundulan dulu ya. Setelah mengamati video, nanti teman-teman akan mengamati atau menonton video tentang materi zakat. Peserta didik itu kalian mampu menjelaskan makna zakat dengan benar. Ya, jadi kalau nonton video jadi tahu makna zakat yang benar itu seperti apa. Lalu yang kedua, setelah mempelajari materi zakat fitrah melalui video dan diskusi, ya peserta didik mampu menganalisis itu apa? Jadi tahu apa itu ketentuan-ketentuan yang ada di video tersebut tentang zakat fitrah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita akan lakukan ini.
Lalu ibu akan paparkan langkah-langkah kegiatan kita setelah pas saat ini ya, saat belajar hari ini. Oke, yang pertama nanti ibu sajikan video materi pembelajaran tentang zakat, ketentuannya, ketetapannya, tata cara pembayaran zakat. Ya, setelah kalian menyimak video tersebut, lalu teman-teman disuruh membuat peta konsep. Sudah pernah kan buat peta konsep? Pernah. Jadi tahu dong bagaimana peta konsep. Peta konsep itu tentang materi zakat, lalu dihubungkan dengan tujuan zakat apa, tentang ini apa, maknanya apa secara bahasa dan istilah. Ya, kemudian setelah menganalisis video dengan membuat peta konsep, ya, lalu teman-teman nanti jangan dikumpulin dulu, simpan dulu di mejanya, ya. Kemudian setelah disimpan, setelah itu nanti ibu buat 3 kelompok. Kemarin sudah ibu buat kelompoknya ya. Nanti silahkan bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah dibuat seperti kemarin, oke? Karena di sini ada 9 orang, jadi kalau 3 kelompok berarti 3 orang, 3 orang, ya. Setelah dibuat 3 kelompok tersebut, nanti ibu tayangkan lagi video. Ada video yang untuk dianalisis lagi, ya. Videonya dianalisis. Jadi tugasnya nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok itu nanti kalian pertama menganalisis, lalu yang 2 lainnya LKPD nanti ibu bagikan dalam satu kelompok. Misalkan kelompok 1 ada 3 orang. Nah, kelompok satunya itu berbeda-beda tugasnya, nggak sama. Nanti setelah dilihat, oh berarti aku yang satu tentang perhitungan zakat, yang satu tentang menganalisis video, yang satu lagi tentang hikmah zakat. Nanti yang perhitungan zakat, nanti teman-teman berkumpul dengan sama-sama perhitungan zakat. Yang menganalisis video berkumpul lagi. Jadi kelompok yang tadi itu disebutnya kelompok asal ya. Nah, setelah berkumpul pada materi yang sama atau permasalahan yang sama, ya teman-teman itu nanti memecahkan masalahnya, diskusikan ya, hingga mendapatkan satu tujuan, yaitu hasilnya, yaitu hasil dari diskusi tersebut. Setelah didiskusikan dapat hasilnya, lalu masing-masing kembali ke kelompok asalnya, ya, kembali ke kelompok asalnya sambil mendiskusikan apa nih kira-kira intinya yang sudah saya diskusikan tadi, dipresentasikan. Jadi presentasikan di kelompok. Jadi biar kelompoknya itu kelompok asal yang tadi yang sebelumnya tahu ya, dan didiskusikan juga peta konsep yang sudah kalian buat. Oke? Nanti di akhir sama ibu disuruh presentasi ke depan. Dikocok, diundi. Ada aplikasinya namanya Name Picker. Kamu nanti diundi kira-kira yang mereka maupun budak. Karena sebelum dari akad dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Tentang video zakat ini ya, kita buat peta konsepnya ya. Nanti ibu bagikan lembar kerjanya di sini, tata cara membuat peta konsep. Silahkan buat ibu tulis kalian, lalu hubungkan antara zakat, maknanya, terus dari segi ketentuannya, dari segi caranya atau hikmah dan tujuannya membayar zakat itu seperti apa ya. Lalu dihubungkan antara kalian, diwarnai atau dibentuk sebagus-bagusnya. Kira-kira butuh berapa lama untuk membuat? Berapa lama? Kalau dikasih waktu 5 menit cukup? 10 menit ya. Ya, 10 menit untuk membuat peta konsepnya. Oke? Silakan. Selesai peta konsepnya? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan ya, tapi simpen dulu sama teman-teman ya. Selanjutnya nanti ibu
buat. Ayo sama bikin. Sudah berkumpul pada kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya? Ini kelompok 1 ya. Ya, terus kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Lalu ini kelompok 3. Oke, nanti sudah terbentuk kelompok masing-masing 3 orang, Ibu akan bagikan kasus atau LKPD yang berbeda-beda. Sebelumnya, Ibu tampilkan dulu kasusnya, videonya yang akan dianalisis ya. Silakan. Beda-beda ya. Nih, ini LKPD untuk menganalisis video. Lalu yang kedua, perhitungan zakat. Terus yang ketiga tentang sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Coba siapa yang dapat LKPD yang ini? Masalah tentang pentingnya zakat. Ya, silakan berkumpul di kelompok ini. Yuk, di kelompok kita. Silakan. Menteri sama Khadijah bangun dulu. Yuk, kumpul. Siapa yang mendapatkan LKPD ini perhitungan zakat? Kumpul di sini. Yang dapat analisis video berkumpul di sini. Ini dapat apa? Ini dapat apa? Silakan mengerjakan di bukunya masing-masing. Ini dinamakan kelompok ahli ya, karena membahas masalah yang sama. Oke? Silakan bahas. Ada suratnya di depan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan katakan dan nanti sama ibu dibantu. Ibu yang lain dibantu kalau ditanyakan. Kalau sudah selesai nanti kalau kembali ke kelompok asalnya ya. Nah, silakan didiskusikan sama temannya yang sekelompok ahli. Ya. Ibu jawabannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, oke. Jika sudah selesai, nanti kelompok asal, kelompok ahli yang sudah mendiskusikan LKPD yang pada kelompok masing-masing, nanti kembali ke kelompok asalnya yang tadi. Oke? Kembali ke kelompok asalnya dan presentasikan apa yang sudah didiskusikan pada kelompok ahli ya. Ya. Kembali ke tempatnya. Selanjutnya, Di sebuah desa terdapat sebuah keluarga yang bernama Rahman yang terdiri dari 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan 3 anak mereka. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan ingin membayar zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. sudah beserta poin-poin penting dari kelompok masing-masing? Sudah. Beserta kata konsepnya sudah dijabarkan? Sudah. Nanti kita akan refleksikan apa yang sudah, kita evaluasi lagi dan presentasikan ke depan masing-masing kelompoknya ya. Siapa yang sudah mantap misalnya apa yang menjadi sisi poin dari 3 LKPD ini kan berarti teman-teman sudah memperoleh apa? Memperoleh ilmu yang banyak dari LKPD yang sudah disediakan ini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Bukan zakat, karena zakat itu wajib. Siapa yang menerima zakat dari Anda, jelaskan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi pada hari ini. Keluarga Rahma memiliki cukup uang untuk membayar zakat fitrah bagi seluruh anggota keluarganya? Tidak, karena keluarga Rahman hanya memiliki. Itu tadi jawabannya dari kelompok 2 ya. Sudah bagus jawabannya. Tadi bagaimana cara menghitung zakat nafkah. Ternyata keluarga Rahman tidak mencukupi uangnya. Maka setelah dilihat-lihat berarti dia harus apa? Harus apa tadi Dalia? Ya, meminjam uang untuk memenuhi zakatnya. Selanjutnya terakhir kelompok 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu adalah Budi, apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika melihat temanmu yang kesulitan? Maka berusaha jawaban berbagi. Yang tidak membawa bekal atau tidak membawa makanan, sebaiknya kita harus bagaimana? Berbagi. Ya, harus berbagi dengan temannya yang kesulitan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa presentasi kita pada hari ini. Meskipun sudah siang, tapi Ibu rasa teman-teman tetap tadi semangat presentasinya ya. Masih semangat? Semangat. Ibu sampai tidak menyangka ternyata teman-teman bisa untuk mempresentasikan dan mengerjakan masalah yang sulit, padahal itu dibuatnya dari kehidupan nyata. Kira-kira tadi ada nggak di buku permasalahannya? Ada nggak di buku? Coba Ibu pengen tahu, refleksikan. Tadi materi yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira jawabannya ada nggak di buku? Tidak. Kenapa tidak ada di buku? Karena dibuka. Ayo, siapa yang bisa ngasih pesan dan pesannya? Kenapa tidak di buku? Tentang soal cerita. Soal cerita yang Ibu sajikan itu, soalnya itu soal tentang kehidupan. Bagaimana sih cara memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata, ya kan? Rata-rata itu tentang kenyataan, tentang keluarga Pak Budi, keluarga Pak Rahman saat membayar zakat, ya kan? Oke, yang kita simpulkan pada hari ini kita belajar tentang apa? Satu-satu simpulkan apa? Tentang zakat. Tentang apa lagi? Ayo, ayo apa? Gotong royong. Kalau misalnya zakat itu berarti kita mengajarkan gotong royong, mengumpulkan apa harta atau makanan kita untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Berarti tadi tolong menolong, gotong royong. Apalagi yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini, dengan berdiskusi kita jadi apa? Jadi paham. Mengerti apa lagi? Jadi tahu cara menghitungnya. Materi zakat ini Ibu harap seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman, kita tumbuhkan lagi kepedulian kita terhadap sesama. Oke, pada materi selanjutnya kita masih belajar zakat, tapi kita belajar cara menerapkan zakat dengan cara apa? Membuat poster. Membuat poster dengan Canva. Pasti berarti pertemuan selanjutnya membawa handphone, HP. Izin sama orang tuanya, izin ya, Ma aku mau minjem handphone buat membuat poster di Canva. Sudah pernah kan bikin poster di Canva? Sudah. Nanti mudah. Oke, yang pertama kamu harus siapkan dulu aplikasi Canva-nya, diinstal dulu ya di rumah. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran